Ramadhania, saya berasal dari kelas 12 kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang masa Orde Baru dan masa Reformasi. Pencapaian pada masa Orde Baru. Rencana pembangunan 5 tahun. Tahun 1968, Presiden Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun atau biasa disebut dengan Repelita yang mendorong swasembada pangan. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tembus 10,92% pada tahun 1970. Hasilnya, iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah dan stabil dengan sasaran memajukan sektor pertanian serta industri, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7%. Selanjutnya adalah swasembada pangan. Sejak tahun 1968 sehingga tahun 1992, produksi padi nasional meningkat tajam. Prestasi di sektor pertanian ini mengubah posisi Indonesia dari negara pengimpor beras di tahun 1970-an menjadi negara pengekspor yang mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984. Swasembada pangan di tahun 1984 itu diakui oleh FAQ. Saat itu Indonesia masih mampu menyumbang 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di sejumlah negara Eropa. Selanjutnya adalah program transmigrasi. Program transmigrasi pada masa Orde Baru bertujuan untuk pemerataan penduduk. Dalam perkembangannya, tujuan program transmigrasi berkembang untuk meningkatkan produksi pangan serta komoditas ekspor. Transmigrasi juga dianggap sebagai ujung tombak bagi terwujudnya swasembada pangan, khususnya bagi produksi beras. Jumlah penduduk di Pulau Jawa merupakan yang terbesar di Indonesia, sementara wilayahnya lebih kecil dibandingkan pulau lain. Di sisi lain, wilayah yang lebih luas justru penduduknya lebih sedikit, seperti Lampung, Riau, Kalimantan, dan Papua. Dan daerah-daerah inilah yang menjadi tujuan transmigrasi pada masa itu. Keluarga Berencana atau KB. Program Keluarga Bencana atau KB juga menjadi salah satu pencapaian pada masa Orde Baru. Presiden Soeharto beranggapan bahwa kenaikan produksi pangan yang besar tidak akan berarti apabila jumlah penduduk tidak terkendali. Hasilnya, pembangunan nasional pada sektor kependudukan bersama program Keluarga Berencana mampu memberikan dampak positif bagi masalah kependudukan pada masa Orde Baru. Pencapaian Soeharto pada bidang pendidikan adalah Gerakan Wajib Belajar. Fokus utama Gerakan Wajib Belajar di masa Orde Baru adalah meningkatkan pendidikan dasar. Pendidikan pada masa itu lebih memperhatikan sisi kuantitas, baru kemudian kualitas, serta mutu pendidikan itu sendiri. Dengan Gerakan Wajib Belajar, maka seluruh anak yang berumur 7 hingga 12 tahun memperoleh kesempatan untuk menikmati pendidikan dasar serta merata di segenap wilayah tanah air Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kelemahan dan penyimpangan pada masa Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, di setiap pemerintahan itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Di bidang politik, pemerintah Orde Baru menjalankan pemerintah yang bersifat sentralistik dominasi. Pemerintahan Orde Baru dalam dunia politik Indonesia sangatlah kuat. Golkar menjadi pendukung utama dari kekuatan pemerintahan Orde Baru, sehingga terwujudlah kemenangan bagi Golkar pada setiap pemilu pada masa Orde Baru. Praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme berkembang pesat pada masa itu. Oleh karena itu, pemerintahan Orde Baru mampu bertahan selama 32 tahun. Selanjutnya pendapat saya tentang
ketimpangan pada bidang ekonomi. Maksudnya modal asing menghalangi investasi dalam negeri. Investasi asing yang begitu besar bagi pembangunan nasional serta penanganan pembangunan 5 tahun membuat pemerintah memiliki utang yang cukup besar kepada lembaga keuangan internasional yaitu IGGI, CGI, serta IMF. Pada sisi lain, praktik KKN yang terjadi di bidang ekonomi juga membuat banyak investor asing kembali menarik modalnya, sehingga sektor perekonomian pun akhirnya hanya dikuasai segelintir orang pada masa itu. Bidang sosial, pembangunan nasional dilakukan secara terus-menerus, namun menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan seharusnya bersifat nasional, namun tampak tidak merata di beberapa daerah karena pembangunan yang pusat pulang dari. Yang terakhir adalah bidang hukum dan militer. Pemerintah Orde Baru juga memiliki kekuasaan yang sangat besar di bidang hukum. Akibatnya, seringkali terjadi pelanggaran hukum yang tidak terselesaikan hanya karena perlakuannya adalah seorang pejabat pada masa itu. Berikut tadi adalah pendapat saya tentang masa Orde Baru, dan selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat saya tentang masa reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama ini, periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat. Elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntunan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas pada saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini di antara serangkaian peristiwa terorisme termasuk bom Bali 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Pendapat saya mengenai masa reformasi saat ini adalah sudah berjalan, namun belum sepenuhnya. Dikatakan belum karena masih banyak terjadi kasus korupsi dan ketidakadilan dalam hukum. Dan yang sudah terselesaikan adalah demokrasi, penegakan HAM, kebebasan pers dari kebebasan berpendapat individu. Hal yang dapat dilakukan untuk mengisi reformasi adalah ikut menegakkan keadilan dalam tuntunan kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan dalam hukum, dan lain-lain. Masa reformasi ini adalah masa perubahan dari masa sebelumnya di Indonesia yang ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Jika dibandingkan dengan masa Orde Baru, reformasi di masa ini sudah terrealisasikan namun belum sepenuhnya. Dikatakan belum karena masih banyak terjadinya kasus korupsi, baik di tingkat pemerintahan terkecil hingga di kalangan pejabat tinggi negara, dan penegakan hukum masih sangat lemah. Selain itu, masih banyak terjadi ketidakadilan dalam hukum, terutama pada rakyat kecil dan miskin, sehingga benar adanya apabila dikatakan hukum Indonesia dapat dibeli. Walaupun begitu, ada beberapa yang sudah terrealisasikan, yaitu pemerintahan,
politik, dan pemilu yang demokrasi. Adanya penegakan HAM bagi anak dan wanita khususnya, sudah ada kebebasan pers dan kebebasan berpendapat individu, sehingga rakyat dapat memantau secara langsung jalannya pemerintahan, hukum, dan lainnya. Baiklah, itu tadi pendapat saya tentang masa Orde Baru dan masa reformasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.